Selamat datang ke dalam acara pembahasan Sekolah Sahabat. Nah, pada hari ini kita akan kembali belajar dari firman Tuhan dan melihat apa aplikasinya yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Namun sebelum kita mulai, saya ingin mengundang Anda untuk mengajak seluruh keluarga untuk datang, untuk berkumpul, untuk mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Ambil juga buku Sekolah Sahabat Anda, dan jika ada, ambil juga buku catatan dan Alkitab. Seringkali kenapa banyak pelajaran-pelajaran serta khotbah yang kita dengar justru kita tidak menemukan apa maknanya di dalam kehidupan adalah karena seringkali kita lupa dan tidak melihat dan tidak mengambil sebuah catatan untuk menuliskan apa yang bisa kita lakukan dari pelajaran yang kita pelajari. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari sebuah judul seorang teman yang seperti musuh. Seperti apa itu maksudnya? Mari kita baca bersama-sama. Jika kita lebih kecewa kepada sahabat-sahabat kita daripada musuh kita, itu adalah karena kita lebih mengharapkan sesuatu yang baik daripada sahabat kita, dan kita mengharapkan sesuatu yang jahat yang diberikan oleh musuh kita. Namun seringkali itu tidak terjadi seperti itu, bukan? Itulah mengapa di dalam buku Amsal mengingatkan kita seringkali seorang sahabat berlaku seperti seorang musuh, dan seorang musuh seringkali bersikap seperti seorang sahabat. Di dunia yang dimana kita hidup sekarang ini selalu muncul seperti itu. Seringkali bersahabat lalu gak lama berantem, karena kita seringkali mengharap sesuatu yang baik daripada orang lain. Begitu juga di dalam rumah tangga. Seringkali suami dan istri bertengkar. Sebenarnya masalahnya adalah karena si suami mengharapkan sesuatu yang lebih dari istri, dan istri mengharapkan sesuatu yang perlu dan harus diberikan oleh suaminya. Jadi konsep dari berhubungan saja sebenarnya sudah sangat salah. Di saat Tuhan menciptakan manusia, Dia tidak ciptakan manusia dan binatang untuk melayani Dia, untuk memuaskan keinginannya Dia. Tidak. Karena konsep kasih yang sesungguhnya adalah bukan apa yang bisa kita dapatkan dari orang lain, tapi justru apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Jadi sahabat-sahabatku yang ada di rumah, kita harus kembali melihat konsep ini di dalam kehidupan kita. Bahwa sangat penting bagi kita sebagai seorang individu, entah kita di sekolah, di rumah tangga, di masyarakat. Jangan tanya apa yang pemerintah, sekolah bisa berikan kepada kita, tapi tanya apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Begitu juga dengan sahabat. Seringkali kita sering bertengkar dengan sahabat. Tentu ya, mungkin ada bentrokan, berbeda pendapat dan lain-lain. Tapi banyak hal terjadi oleh karena kita mengharapkan sahabat kita untuk bersikap, memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu untuk kita yang sebenarnya dia mungkin tidak bisa lakukan. Inilah mengapa sering terjadi pergesekan. Namun topik kita pada hari ini kita membicarakan tentang seorang sahabat, seorang teman yang bersikap seperti seorang musuh. Seringkali seorang sahabat kalau ditanya, apa ini sudah bagus? Oh, pasti mereka langsung bilang, oh iya bagus. Seringkali sahabat tidak mau berbicara dengan jujur. Namun ada sebuah kutipan di dalam buku Amsal 27, buka Alkitab Anda. Amsal 27 ayat 5, firman Tuhan katakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi adalah lebih baik sebuah teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Dan di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-6 dikatakan, seorang kawan memukul dengan maksud yang baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah. Jadi buku Amsal mendefinisikan seorang kawan, seorang sahabat itu bukan seseorang yang terus-menerus bicara baik terus tentang kita, terus-menerus menolong kita terus. Enggak. Definisi dari seorang kawan yang dituliskan adalah yang kadang memukul, tapi memukul dengan maksud yang baik. Yang kadang memberikan teguran, tapi teguran yang membangun.
Sedangkan definisi dari seorang musuh bukanlah seseorang yang jahat atau bagaimana seperti di film-film. Karena banyak pemikiran kita saat kita mendengar kata jahat, wah kita langsung ingat tokoh-tokoh jahat di dalam film kartun atau di film-film lain. Karena itu tidak nyata sesungguhnya. Bahkan di sinetron-sinetron yang waduh jahat, ibu kepada anaknya jahat dan lain-lain. Itu adalah suatu sikap yang sebenarnya tidak nyata, yang tidak nyata di dalam diri seseorang. Kecuali itu terus-menerus kita lihat dan akhirnya kita lakukan, itu justru akan membuat diri kita menjadi tokoh seperti yang kita lihat itu. Namun definisi kata jahat di dalam buku Amsal adalah apabila kita justru mencium secara berlimpah-limpah, atau dalam kata lain seperti menjilat. Waduh, ada anak kita atau orang lain melakukan kesalahan, gantinya kita menegur, mengingatkan, menolong mereka untuk bangkit. Wah, justru kita puji. Itu adalah seorang musuh justru. Inilah definisi yang tepat di dalam firman Tuhan. Definisi dari seorang sahabat dan seorang yang jahat, seorang musuh. Seorang musuh adalah mereka yang mencium secara berlebihan, menjilat secara berlebihan. Ya kan, sesuatu yang tidak baik gantinya ditegur, gantinya diingatkan, justru malah diperlakukan seperti sesuatu yang baik. Jadi sahabatku, pelajaran yang bisa kita pelajari kembali pada hari ini adalah kita harus belajar untuk tidak menjilat, untuk berbicara jujur, berbicara benar. Nah, ada satu kutipan yang lain dikatakan, kasih bukanlah sekedar ciuman atau kata-kata yang manis. Karena cinta itu adalah sesuatu tanggung jawab yang diberikan pada kita untuk menegur anak-anak serta sahabat kita. Dan seringkali ini adalah sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Seringkali teguran itu sepertinya, aduh gak enak. Kalau kita mau menegur, mengingatkan orang, sepertinya kita takut jangan sampai nanti hubungannya jadi rusak. Bukankah begitu? Nah, sementara yang Alkitab katakan adalah seorang sahabat, mereka berani untuk menegur ketidakadilan tentunya. Berani mengingatkan. Kenapa? Karena kita rindu agar orang tersebut juga diselamatkan. Walaupun seringkali teguran bersifat seperti sesuatu yang kritikal atau seperti judgmental, seperti menghakimi. Tentu kita harus memilih dan memilah kata-kata kita. Karena bahkan kata-kata yang manis sekalipun jika disampaikan dengan tidak baik akan menjadi tidak baik. Apalagi sebuah teguran yang tidak disampaikan tepat pada waktunya dan dengan kata-kata yang benar, bukan hanya kata-kata yang manis tapi kata-kata yang benar, gantinya akan membangun, justru akan meruntuhkan. Dan kita mungkin seringkali di saat kita menegur, kita bisa kehilangan seorang sahabat jika kita katakan itu. Jadi adalah suatu hal yang riskan tentu, tapi harus dilakukan. Karena di balik teguran, peringatan kita, satu hal yang harus kita ingat adalah bukan berarti kita menegur lalu kita menyalahkan mereka tanpa membangun mereka. Itu pun adalah suatu hal yang salah. Tapi bukan berarti kita harus, oh kalau gitu saya nggak mau ngomong apa-apa, saya nggak mau bilang sama dia. Itu pun adalah suatu hal yang tidak baik dan hal yang salah. Karena sangat penting bagi kita untuk menegur, tapi tegurlah di dalam kasih. Dan ingatkan di dalam diri kita, di saat kita menegur orang lain, kita memberitahukan itu kepada mereka adalah agar mereka bisa diselamatkan. Karena dampaknya akan berbeda. Di saat kita menegur anak kita, sahabat kita, tapi dengan marah, berbeda sekali dengan di saat kita menegur mereka setelah kita meredam amarah dan kita menegur mereka di dalam kasih dan di dalam sebuah kerinduan agar mereka bisa diselamatkan. Sangat berbeda pasti. Seperti cerita yang pernah saya ceritakan. Seorang ayah dari sahabat saya, di saat
anaknya melakukan kesalahan, dia meredam emosinya, lalu dia katakan kepada, sebenarnya dia sangat marah, tapi dia sudah meredam emosinya, lalu dia katakan dengan baik, ditanya kepada anaknya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Diceritakan kesalahannya. Jika anaknya sudah tahu, diajak anaknya untuk berdoa. Sangat berbeda di saat kita menegur dengan emosi, dengan kepala yang panas. Kita pasti akan mencaci mereka, menyalahkan, menyudutkan, sehingga gantinya membangun justru malah akan meruntuhkan. Bukan hanya meruntuhkan diri mereka, tapi juga mungkin akan meruntuhkan iman mereka kepada Tuhan. Sebuah teguran justru adalah sebuah tanda dari cinta, tanda dari perhatian. Karena kasih kita tidak dibangun oleh ilusi dan anggapan, tetapi dibangun oleh dasar kepercayaan dan dengan kepercayaan. Jadi jika ada seseorang yang menegur Anda, yang mengingatkan kesalahan Anda pada hari ini, Anda harus mengerti dan percaya bahwa orang tersebut perhatian kepada Anda. Mungkin bukan perhatian seperti seorang yang anak ABG yang saling jatuh cinta, mungkin bukan seperti itu, tapi perhatian seperti seorang sahabat. Karena saya tidak akan menegur Anda apabila saya nggak peduli kepada Anda, bukan? Kita tidak akan mau menunjukkan kesalahan orang lain kepada orang tersebut, tentunya bukan kepada orang lain, itu akan menjadi gosip namanya, kalau saya tidak peduli. Justru karena saya pedulilah, maka saya berbicara. Jadi seringkali di saat kita mendengar sebuah peringatan, waduh kayaknya kita marah, langsung kesal. Seringkali kita kesal kepada orang tersebut. Tapi hari ini kita kembali belajar bahwa justru teguran adalah sebuah tanda bahwa orang tersebut perhatian kepada Anda dan rindu agar Anda juga diselamatkan. Di dalam buku Amsal, masih di buku Amsal 27 ayat 17 dikatakan, besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Di sini dikatakan bahwa sebuah gambaran dari besi yang menajamkan besi ini digambarkan sebagai sebuah persahabatan yang dibentuk oleh karena dasar konfrontasi, oleh karena dasar dari permasalahan. Inilah yang membentuk kualitas dari persahabatan dan menajamkan karakter dari masing-masing. Jadi apabila persahabatan kita, persahabatan yang Anda miliki tidak memiliki masalah atau problem yang saling menajamkan, sepertinya persahabatan itu seperti sesuatu hal yang biasa. Namun di saat kita bisa saling menajamkan, saling membentuk, saling mengasah satu dengan yang lain, itu justru akan melatih diri kita untuk lebih saling menjaga, saling menolong, dan saling membantu. Orang seringkali berlindung di dalam diri mereka dan di dalam ide mereka saja, dan tidak pernah mau berhadapan dengan masalah, sehingga mereka tidak bertumbuh di dalam pengetahuan dan di dalam kebenaran. Pernahkah kita menegur untuk sesuatu yang seringkali menyakitkan kita juga? Inilah juga teguran yang Tuhan sampaikan pada saat dia menegur bangsa Israel. Bayangkan, di saat dia menegur dosa dari bangsa pada saat itu, dia bukannya menegur enggak. Dia menegur bahkan dengan air mata. Pernahkah Anda merasa seperti itu? Teguran yang kita sampaikan jangan disampaikan dengan sinis, dengan kepala yang panas, sehingga seperti yang kita pelajari tadi, justru akan membuat orang lebih menjauh daripada kebenaran, dan membuat orang lain itu meninggalkan apa yang seharusnya mereka lakukan. Seperti yang Yesus lakukan, biarlah kita juga lakukan. Sebuah teguran yang membangun. Bahkan di saat dia menegur kota Yerusalem, dia menegur dengan air mata. Sahabatku, biarlah setiap kata-kata kita dipenuhi dengan kasih,
kata-kata yang membangun. Dan kita pelajari pada hari ini, seorang sahabat adalah seorang sahabat yang tidak ragu-ragu untuk menolong sahabatnya, untuk belajar dan bangkit daripada kesalahan mereka. Hari ini ada beberapa pelajaran yang telah kita pelajari mengenai makna menjadi seorang sahabat. Dan jangan lupa, apabila ada seseorang yang memberikan teguran kepada Anda pada hari ini, berbahagialah karena teguran itu menandakan bahwa mereka perhatian kepada Anda. Jangan lupa bagikan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini kepada paling tidak satu orang pada hari ini. Dan juga marilah kita terus belajar di dalam kebenaran. Kita melakukan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Sampai bertemu lagi pemirsa ke dalam pelajaran sekolah sahabat yang berikutnya. Tetap hidupkan kebenaran yang kita miliki. Dan jangan lupa bagikan kepada setiap orang yang kita temui. Tuhan memberkati dan Maranatha.